Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. Masih dengan gua Bro Rangga di acara Suka Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang sudah pasti viral dan juga fenomenal, yang video dan tayangannya sudah tersebar di media sosial. Siapakah dia? Mamang Pentol Kuah. Halo, Bro Rangga. Halo. How today? I'm fine. How about you? I'm fine. Sawadika. Pada hap-hap. Ya anak anjay. Oke. Untuk Mamang Pentol Kuah, boleh perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai acara podcast kita. Oke. Nama saya Pawit Sakur Mardigus Americano numero 1. Coklat, Bos. Coklat. Pila. Pila. Pawit, Sakur, Mardigus, Americano, numero 1, Pila. Pila. Panggilannya Uno, Pak. Panggilannya Uno. Uno. Oh. Tapi kalau pagi saya panggil Uno, kalau malam saya panggil Mona. Mona. Mona, Motona. Iya, boleh ya. Karena saya terkenal dipanggil pentol kuahnya itu, pentol itu montok-montok. Oh, Bulat-bulat seperti durian montong itu. Wah, mantap kali. jadi montok-montok kali ya. Montok-montok kali. Montok-montok kali, mantap lah itu ya. Mantap deh. Oke, sedikit dari nama tadi di ujungnya ada nama Pila. Itu nama marga tapi kayaknya nggak ada nama marga kok ujungnya Pila gitu. Coba seperti apa penjelasannya? Jadi waktu saya lahir, orang tidak seperti bayi pada umumnya, Pak. Orang bayi lahir ini Nangis. nangis dia. Nah. Saya enggak. Waktu pertama kali keluar, pilek saya. Baru saya wah gitu baru nangis saya Baru begitu. nangis, ya. Iya, jadi pilek dulu berapa kali. Nah, gitulah. Jadi nama itu langsung disematkan di akhir namanya Mamang Uno ya. Iya, karena satu keluarga sebelum lahir itu pas waktu pilek dulu, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi gini, Mamang Uno single atau sudah menikah? Masih single, Pak. Kebetulan masih single. Masih single ya. Masih single. Untuk tempat tinggal di mana nih? Tempat tinggal kalau dulu saya masih ngekos, masih ngontrak, ya saya tinggal di kontrakan saya, Pak. Ya iya, masa di kontrakan orang. Nah itu saya telat bayar lah, artinya saya telat bayar karena nggak ada pemasukan sih, Pak. Ya mau gimana kan, tak ada pemasukan. Akhirnya saya coba lobby orang-orang Pertamina yang orang pom bensin. Orang pom bensin saya lobby mereka, dapatlah saya tempat tinggal di situ. Jadi tinggal di SPBU. SPBU di belakang toiletnya, Pak. Di dalam Di dalam, di belakangnya, Pak. Aneh sekali untuk sekelas penjual makanan tapi tinggal di SPBU dan di toilet. Di belakang toilet tepatnya. Di belakang toilet. Memang di situ ada kamar khusus atau memang itu semacam gudang atau memang itu tanker penyimpanan minyak? Tanker penyimpanan pentol kuah. Tanker penyimpanan pentol kuah. Oke. Kalau dari logat, kayaknya Mamang Uno ini orang dari Sumatera Utara. Kan? Iya, itu Pak, dari Sumatera Utara. Jadi naga angin. Penguasa angin. Asli, penguasa kompresor ya. Kompresor. Gitu kan ya. Tapi memang agak unik pemirsa, karena layaknya rata-rata seorang dari Sumatera Utara itu biasanya menguasai angin. Dia ini salah satu contoh dari Avatar of the Aang ya. Dan kali ini dia berjualan pentol kuah. Makin penasaran kan? Nanti kita lanjut lagi. Oke. Nama sudah, tempat tinggal sudah. Ya. Kalau untuk penjualan pentol kuah, berjualan di mana? Saya tadinya jualan ya biasa lah, Pak. Kalau pas lagi rame-ramenya ya saya jualan di PAN-SD kan. Di pasar saya jualan, tapi karena ada COVID ini, Covid, Pak. Covid, Covid, Pak. karena COVID ini, akhirnya saya jualan di depan pom bensin saya jualan. Paling nggak jauh-jauh amat lah saya jualan kan. Orang juga ngisi bensin sekalian, isi perutnya isi kendaraannya. Wah.
isi kendaraannya, isi perutnya. Boleh juga untuk marketingnya. boleh. Selain kendaraan diisi, perut kan harus diisi. Iya. Oke. Kalau untuk tempat berjualan di pom bensin. Lantas untuk produksinya sendiri nih. Produksi pentol kuahnya bikin sendiri atau memang distok oleh orang lain? Bikin sendiri saya, Pak. Bikin sendiri. Di tanker, bahasanya bukan tanker tempat saya buat pentol kuahnya, Pak. Saya bikin sendiri di tempat itu. Bikin sendiri ya. Bikin sendiri, Pak. Jadi berjualan dari pagi sampai malam. Sampai Nanti jam 12 malam. Sampai jam 12 malam buka. Buka. Setelah itu nanti istirahat sebentar, lanjut bikin yang akan bikin dijual lagi yang untuk besok. jual pagi. Lantas Bapak nggak istirahat? Ya istirahat, kan jualan pentol itu kalau ada yang beli baru saya jualin. Tapi nggak ada yang beli saya tidur. Gitu dong. Iya dong. Nggak ada yang beli saya tidur. Kalau sekali ya penjual pentol kuah ini wajar karena dia sudah viral kali ini ya. Jadi begini, di masa pandemi ini kan identik semua pendapatan menurun. Yang berdasarkan hasil survei bukan hanya penjual pentol kuah yang turun, penghasilannya maksudnya ya, bukan turun yang lain ya, penghasilannya. Untuk pentol kuah ini kira-kira ada penurunan yang signifikan tidak dalam penjualan pentol kuah? Pastinya, Pak, omset saya berkurang. Yang tadinya saya sehari itu bisa dapatkan 300, itu belum dipotong bahan itu, Pak ya. Tapi kan ada COVID ini, Iya. Ya udahlah, akhirnya saya mensyukuri nikmat apa yang telah diberi Sang Kuasa. Saya jualan di depan pom bensin, akhirnya per hari ini saya bisa mendapatkan 150. Paling maksimal 150. Paling maksimal 150.000. Nah itu 50.000 itu dipotong untuk bahan, 80.000 untuk biaya sewa, 20.000 itu untuk saya makan di rokok. Jadi nggak ada saya buat nabung, Pak. Oh, jadi tidak ada untuk yang disisihkan lah ya. Nah, ada yang untuk disisihkan. Kalau boleh tahu sekarang usianya berapa? Usia saya sekarang sekitar 36,5. 36 setengah. Setengahnya ini berarti 6 bulan. 36 tahun lewat 6 bulan. Ya, betul. Cerdas sekali. Ada setengahnya, Pak. Ada setengahnya. Boleh ya. Oke. Ini Kayak kan- ngeteng di warung, Pak. Boleh setengah? Boleh. Iya. Jadi gini, untuk pemasukan menurun, sedangkan harga bahan bakunya naik. Ada tidak solusi-solusi yang digunakan oleh Mamang Uno, seorang penjual pentol kuah ini, supaya tidak mempengaruhi harga untuk menjual per satu buah pentol kuahnya? Kira-kira ada tidak siasat-siasat yang digunakan, atau memang yang tadinya menggunakan cuka diganti dengan kuahnya diganti dengan gula merah misalkan, atau seperti apa? Ada tidak? Akhirnya pakai ini saya, Pak. Pakai kedelai dan perasan beras, air beras. Saya penggantinya pakai itu. Tajin. Air tajin seperti air tajin. Iya. Kok agak aneh ya, untuk sekelas kuah pentol pakai air tajin, Mbak ya? Iya, Pak. Supaya rasanya dan aromanya nomor uno. ini lucunya. Untuk kuah pentol, oh mungkin itu yang membedakan Bapak berjualan pentol kuah dengan penjual lainnya. Itu yang membedakan. Sekaligus kuahnya itu pakai rendaman air tembakau. Jadi supaya nagih, lezatos, brontos, alkoholos Gitu ya. Jadi sudah pakai air tajin, pakai apa tadi, Pak? Air tajin, pakai air perasan tembakau dan tembakau tambah kedelai. tambah kedelai. Iya. Jadi gini, untuk penjualan nih, kenapa sih menggunakan bahan-bahan yang memang sangat unik dan tidak sepertinya tidak layak, tidak seperti yang lain, bukan tidak layak ya, tidak lumrah dengan seperti yang lainnya gitu. Kalau untuk daging pentol lagi, pentolnya sendiri, baksonya sendiri, itu
bikin sendiri. Saya bikin sendiri. Aku kalau dagingnya saya beli dong Pak. Masa Dagingnya menggunakan daging apa itu Pak? dagingnya pakai daging ayam. Daging ayam, bukan daging sapi, bukan. Bukan. Tapi saya ambil jeroannya aja. Jadi ini bukan dagingnya, tapi jeroannya, Jeroannya Pak. usus-ususnya. Iya, supaya biar kalau orang makan, wah jeru sekali nih. Filosofis sekali ya Bapak Sakti ini. Oke, dari bahan bakunya sudah. Kalau untuk ada nggak Pak resep-resep rahasia yang digunakan untuk membuat pentol kuah khas Mamang Uno? Kalau resep rahasia tadi kan sudah saya utarakan Pak. Resep rahasianya seperti pakai air tembakau, air cucian beras, tajin lah. Nah, air cucian beras ya, bukan air cucian piring ya? Bukan cucian piring. Bukan cucian piring. Iya. Cucian piring kayaknya nggak bisa dijual itu Pak. Oh gitu. Ya, paling saya jual ya ada kata-kata yang buat orang tuh datang. Gitu. Jadi saya teriak-teriak dulu Nah, gitu. itu yang mau saya pertanyakan di pertanyaan selanjutnya. Ini kan sempat viral di sosial media setelah odading Mamang Oleh yang rasanya tit banget ya, yang kalau sudah makan rasanya seperti ya Iron Man. Nah ini di videonya milik Pak Mamang Uno ini seperti apa? Coba jelaskan lagi, diulangi lagi di studio kita. Kalau saya beda Pak dengan Mamang Oleh tadi, odading Mamang Oleh. Kalau saya beda dari itu. Coba, Kalau saya, ayo kesini. Bakso kuah, buah, burita kuah nomor uno, anjay, lihat. Oh iya. Oke, tadi ada buah. Buah itu apa Pak? Maksud ke buah ini kan pentol. Jadi saya jualannya itu di Buri Takwa, di belakang Masjid Takwa. Oh. Jadi karena saya jualannya di belakang, saya singkat itu buah Buri Takwa. Ini agak unik ya untuk pemirsa, untuk penonton video ini. Rata-rata berjualan itu pasti di depan dong. Nah ini penjual pentol kuah di belakang kan. Ini agak aneh. Tapi ya sudah lah, itu menjadi ciri khas tersendiri. Supaya orang yang mau beli nyariin saya Pak, di mana nih buah? Buah di mana? Wah, karena Iya. memang sudah terkenal jadi umpet-umpetan lah ya. Betul. Biar orang nyariin saya kan. Oh, gitu. Sini. Oke. Oh, jadi itu yang membuat viral seorang Mamang Uno, seorang penjual pentol kuah. Ini pertanyaan yang sedikit agak menjurus. Di kebanyakan, ini bukan hasil survei, dan kebanyakan yang berasal dari Sumatera Utara adalah seorang avatar, penguasa angin. Tuh, puasa. Kompresor. Horas bante, horas mangan gapa. Horas gitu. Bersemangat gampang. Jadi yang lain membuka tambal ban. Ya, rata-rata ini berdasarkan hasil survei. Bukan menjelekkan tidak. Tapi kenapa seorang Mamang Uno ini lebih memilih untuk menjadi penjual pentol kuah? Iya, jadi ada ceritanya lah Pak. Waktu itu teman saya mau tambal ban lah, kata Pak teman saya satunya. Lai, tambal ban dulu lah Lai. Tambal ban kau, iya Lai. Ya sinilah, bawa sini. Tambal lah ban itu kan. Yang bocor mana, yang ditambal mana. Jadi yang nggak bocor, yang ditambal. Nah, Yang bocor, nggak ditambal. Sudah dipompa, nggak tadi bocor halus. oh bocor halus. Bocor halus. Bukan makhluk halus, bukan. 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 Makhluk halus. Bukan Pak, bukan makhluk halus. Bocor halus. Bocor halus. Iya, jadi pas udah dipompa, ya tetap aja keisi angin kan. Lama-lama sedikit Kempes lagi. kempes lagi. Ngeluh dong teman saya, ini kenapa ini gak dibuka? Nah, ban yang nggak ada bocoran tadi ditambal semua Pak. Jadi sekeliling ban itu tambal semua. Oh, jadi ditambal semua. Ditambal semua Pak. Ban luarnya ditambal nggak? Ban luar yang Nggak ditambal. ini agak unik nih, salah satu tukang tambal ban kali ini ya, sampai semua ditambal. Padahal yang bocor satu tapi sekeliling ban semua ditambal semua yang tidak bocor. Nah saya heran, apa maunya si tambal ban ini? Itu yang membuat Itu yang Mamang buat saya Uno jadi ragu saya mau jadi tenaga angin dan ahli kompresor. Saya ragu untuk jadi ahli kompresor karena waduh ya
dengan kejadian nyata seperti itu tampak sekali di visual mata saya. Ya sudahlah, saya jualan ini aja lah, pentol kuah. pentol kuah. Oh, jadi memang lebih senang berjualan nih daripada menjual jasa seperti itu ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kan pentol kuah ini identik dengan makanan. Makanan itu kan ada pasang surutnya biasanya. Apalagi nih dengan kondisi seperti ini ya, pandemi. Suka dukanya menjadi penjual pentol kuah ini apa? Ya, kalau sukanya, ya pastinya kalau habis pasti saya suka. Ya, suka Tapi banget lebih ya. suka lagi kalau yang beli itu cantik-cantik, yang untuk-untuk. Sesuai dengan jargonnya. Sesuai dengan jargonnya. Mona, montok nah. Ya, jadi itu sukanya ya. Itu karena ada pelanggan saya namanya Mona waktu itu, Pak. Hai Mona, hai baby. Kau, nama kau Mona? Mona kakak, Mona, montok nang. Sama dengan betul saya, montok juga. Jadi itu sukanya ya. Dukanya itu pasti pasti karena nggak laku ya. Karena nggak laku. Yang kedua, kalau ditangin sama orang pom bensinnya, yang jaga pom bensinnya itu mulai dari nol ya Pak. Nah kalau ditangin sama mereka, saya juga kadang-kadang mulai dari nol juga yang utangnya. gitu. Iya. Oh, boleh ya. Jadi balas-balasan ya. Balas-balasan. Oke, itu tadi suka duka aja seorang penjual pentol kuah. Ini berbicara soal pandemi. Ini kan termasuk penjual kecil ya, seorang penjual pentol kuah Mamang Uno ini. Kemarin orang ribut-ribut tentang bantuan dari pemerintah. Dapat nggak bantuan dari pemerintah? Nah itu dia Pak, saya sungguh sangat menyesali kenapa saya tidak mendapatkan itu bantuan dari pemerintah kan, BLT, bantuan langsung Tunai. saya nggak dapat itu. Sekarang saya sedih, kenapa saya nggak dapat itu kan, apa yang saya kurang gitu. Saya juga mau usaha, saya juga pedagang gitu kan, harusnya pembagian ini merata, jangan hanya dilihat saja dari meja ya. Saya kayak orang Papua ini Pak. Jangan lihat dari meja, tapi disurvei, datang langsung lihat. Kalau kau lihat hanya di TV saja, cuma kan harus lihat dulu, survei, datangi. Kau dapat tidak? Tanya satu-satu. Kau dapat tidak? Kalau kau dapat bagian dikit. Jadi itu pesannya ya, bahwasannya memang untuk para pemangku kebijakan pada hari ini mintanya Mamang Uno ini ya turun ke bawah, dilihat dan Diraba, diterawang. Enggak, maksudnya untuk turun ke bawah menyaksikan sendiri dan menyaksikan. melihat bahwasannya perkembangan di masyarakat itu masih banyak masyarakat juga yang tidak bisa menikmati hasil itu. Iya betul. Oke. Setelah itu ini kembali ke pribadi. Cita-citanya Mamang Uno ini kan penjual pentol kuah ini profesi ya, seorang penjual. Dulu cita-citanya jadi apa sih? Cita-cita saya, kalau dari SD, dari kecil, dari TK itu cita-cita ya biasa lah Pak. Cita-cita orang jadi polisi, jadi dokter, gitu kan, jadi insinyur. Saya enggak. Kalau saya gimana caranya saya bisa berguna untuk orang banyak. Artinya saya, karena saya jualan pentol kuah, Itu sangat berguna gitu. itu sangat berguna dan saya ingin buka pabrik pentol kuah. Kasih tepuk dulu. Pabrik pentol kuah ya. Pabrik pentol kuah. Jadi itu Masuk cukup- Indomaret pentol kuah saya. masuk ke swalayan terkenal ya. Indomaret, Carrefour, masuk pentol kuah saya. Pentol kuah. Pentol kuah. Jadi kuahnya itu tinggal ngambil di ini kasirnya. Iya. Ditakwa dong gitu ya. Jadi ini kembali ke ini pentol kuahnya ya. Untuk kemasan pakai plastik. Pakai plastik, masa pakai trigen Pak? Enggak, maksudnya kan ada yang menggunakan cup atau menggunakan mangkuk yang styrofoam atau menggunakan ini pakai plastik. Pakai plastik Pak. Kalau saya jualan depan pom bensin itu masih pakai plastik. Karena biar plastiknya multifungsi. Jadi? Habis untuk makan pentol kuah bisa bungkus bensin. Nah, Ini agak lucu ya.
ini kena minyak, kena air sebenarnya jelas nggak bagus ya untuk kendaraan ini. Jangan dicoba ini. Kalau ini jangan dicoba. Oke. Semua dari cita-cita sudah untuk tamatan sekolah. Mamang Uno ini tamatan apa nih? Saya tamatan SMK Kejuruan, Pak. Jurusan Tata Boga. Tata Boga. Jadi sudah sangat menjurus lah ya. Sangat menjurus. Jadi Tata Boga setelah lulus jadi penjual pentol kuah. Pentol kuah ya. Mau tidak berjualan jenis makanan lainnya selain pentol kuah? Iya, sementara ini saya dalami hanya pentol kuah, Pak. Sampai saya cari-cari dalamnya semuanya nih tempat pentol kuah saya ini nggak ketemu-temu. Karena ya ukuran tergantung ukuran pancinya lah. Ukuran pancinya 30 cm. Ya dalamnya 30 cm gitu ya. Pikir saya untuk mendalami ilmu tentang membuat pentol kuah. Ternyata Mamang Uno ini mengukur ke dalam pancinya. Oh iya. Oke. Saya masuk wajar ya. Lulusan SMK Tata Boga pasti diukur ukuran panci dan memang kedalaman ininya. Iya. Oke. Sekaligus saya ingin jadi the king, the lion, The King of the lion. of the Lion. Iya. Raja singa dong. Bukan, Pak. Ya seperti tadi kembali ke apa? Karena nama saya Bang ada pileknya kan. Itu mungkin penyakitnya orang biasa lah, orang umum pilek, batuk, meriang, masuk angin. Ya, saya ingin benar-benar ada penyakit yang mahal gitu kayak kolesterol, jantung. mau kena kolesterol. Oh, jangan, Pak, jangan kena kolesterol juga. Artinya king of the lion itu harus si raja singa yang benar-benar wah. Tapi Anda tahu tidak Raja Singa itu penyakit apa coba? Raja singa. Wah, saya belum tahu, Pak. Jangan sampai, Pak. jangan itu. Jadi julukannya Mamang Uno ini selain penjual pentol kuah tapi the kings of the lion ya. King of the lion. Raja Singa ya. Amin. Jangan, Pak. Jangan. Jangan. Oke. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kita di Suka-Suka Podcast. Ya lain kali kalau datang ke sini bawa dong pentol kuahnya. Iya, tapi Raja Singa tadi enggak ya. Iya. Tolong jangan doakan seorang Mamang Uno ini menjadi the kings of lion. Masa di kuah saya nanti ada Raja Singanya. Enggak. Jangan, Pak. Enggak. Itu kuah saya benar-benar wah. Lezatos ya. Oke. Terima kasih sudah datang ke sini. Lain kali main-main ke sini dan bawa pentol kuahnya. Ya, barangkali. Jadi jangan cuma bawa anduk begitu ya. Oh, ini memang multifungsi ini, Pak. Iya, ini sekaligus buat angkat wajan apa? Ini saya buat dagangan saya, panci. Ini buat lap keringat, buat mandi di pom bensin. Saya mandi juga di pom bensin. Oh, mandi juga pakai bensin. Bukan pakai bensin, Pak. Pakai air. Itu semua saya pakai ini. Oke. Ini ada yang keluar nih satu lagi. Seperti biasa di studio Suka-Suka Podcast. Closing statement dulu. Oke, closing statementnya kalau dari saya, jadilah seperti petani padi merunduk untuk berisi. Iya, itu dong. Terima kasih. Oke, buat yang sudah menonton terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Untuk request siapa narasumber selanjutnya boleh tulis di komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di video-video selanjutnya. Tapi pun, Ya, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.